Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the time of the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata pelajaran pengelolaan kelas, yang juga yang terhormat kepada rekan-rekan saya pada mata pelajaran pengelolaan kelas. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semuanya kesempatan sehat, kesempatan untuk terus belajar dalam melaksanakan studi kampus ini. Sholawat ma'assalam tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah memberikan kita atau bisa menunjukkan kepada jalan yang hak, dan juga semuanya kita mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya langsung saja. Saya di sini perkenalkan, nama saya Abdul Fattah dari kelompok Al-Qadiri 4, dan juga saya sebagai moderator dalam presentasi online pada hari ini, yakni yang akan dibahas metode penelitian kualitatif. Selanjutnya akan kami serahkan kepada presentator yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yumariro dengan NIM 2020 0960 Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data, yaitu adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjukkan suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunanya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti. Nah, jawaban pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris, dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data diperlukan instrumen, yaitu instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik, alat-alat kedokteran, optik, dan kimia. Perkakas sarana penelitian berupa seperangkat tes dan sebagainya untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengelolaan. Menurut Susar Simi Aryakunto, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Ibnu Hajar berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Sementara itu, dari Sumadi Supyabrata menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam, pada umumnya secara kuantitatif, keadaan, aktivitas atribut-atribut psikologis. Atribut-atribut psikologis itu secara teknis biasanya digolongkan menjadi atribut kognitif dan atribut non-kognitif. Sumadi mengemukakan bahwa untuk atribut kognitif, yaitu perangsangnya adalah pertanyaan, sedangkan untuk atribut non-kognitif, yaitu perangsangnya adalah pernyataan. Mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Habibullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data secara umum, yaitu yang melewati dengan observasi atau pengamatan. Nah, Schultzian 1998 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Jadi observasi itu sebuah pengamatan atau bisa dikatakan dengan sebuah ilmuwan pengetahuan. Jadi banyak para ilmuwan menyatakan bahwa bekerjanya berdasarkan dengan data dan fakta, melalui fakta dan data. Sedangkan Sanafi'ah Faisal 1990 membedakan observasi menjadi observasi dan observasi partisipasi. Partisipan observasi secara terang-terangan dan tersamar-samar, atau bisa dikatakan over observation and cover observation. Observasi yang tak berstruktur, observal atau observation. Masing-masing tipe dan jenis observasi tersebut digunakan sesuai dengan karakteristik objek material sumber data penelitian. Di sini ada observasi partisipatif, yaitu merupakan seperangkat strategi dalam penelitian yang tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lengkap. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan keakraban yang dekat dan mendalam dengan satu kelompok orang di lingkungan alamiah mereka. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sejumlah tujuan dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari objek yang sedang ditelitinya. Dalam observasi partisipatif terdapat beberapa kategori peran partisipan yang terjadi di lapangan penelitian kualitatif. Menurut Jan Kerr, terdapat beberapa macam kategori peran partisipan di lapangan, yaitu yang pertama, satu, peran serta lengkap. Yaitu apa itu peran serta lengkap? Yaitu pengamat dalam hubungan ini menjadi anggota penuh dari yang diamati. Pengamat akan memperoleh informasi tentang apapun dari yang diamati, termasuk yang barangkali yang dirahasiakan. Yang kedua, peran serta sebagai pengamat. Yaitu peneliti dalam hubungan ini berperan sebagai pengamat. Statusnya sebagai anggota dalam hubungan ini sebenarnya hanya sebatas pura-pura saja, sehingga tidak melebur secara fisik maupun psikis dalam pengertian yang sesungguhnya. Yang ketiga, pengamat sebagai pemeran serta dalam hubungan ini. Peneliti sebagai pengamat ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber sebagai yang teramati, meskipun belum sepenuhnya. Yang keempat, pengamat penuh. Dalam hubungan ini, kedudukan pengamat dan yang diamati terpisah, informasi diteruskan satu arah saja, sehingga subjek tidak merasa diamati. Terus ada observasi terus terang atau tersamar. Pada uraian di atas telah dijelaskan bahwa ciri penelitian kualitatif diantaranya adalah untuk menemukan dan mengungkap fakta yang ada di lapangan secara alamiah, natural setting. Konsekuensinya, peneliti harus secara cermat dan bijaksana menerapkan teknik pengumpulan data di lapangan pada narasumber agar benar-benar data diperolehnya bersifat alamiah. Yang C, observasi tak berstruktur. Dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur, karena fokus peneliti belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Kalau masalah penelitian sudah jelas seperti dalam penelitian kuantitatif, maka observasi dapat dilakukan secara berstruktur dengan menggunakan pedoman observasi. Yang kedua, kuesioner atau bisa dikatakan angket. Kuesioner disebut pula angket atau self-administrated questionnaire adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Berdasarkan cara menyusun pertanyaan dalam teknik kuesioner ini dibagi menjadi dua. Ada kuesioner terbuka, yaitu open-end system,
adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan tidak disediakan jawaban pilihan sehingga responden dapat bebas atau terbuka luas untuk menjawabnya sesuai dengan pendapat atau pandangan dan pengetahuannya. Kelebihan kuesioner terbuka adalah yang pertama, menyusun pertanyaan yang sangat mudah. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab dan mencurahkan isi hati dan pemikirannya. Adapun kelemahan kuesioner terbuka ialah yang pertama, untuk peneliti sangat sulit mengelola dan mengelompokkan jawaban karena sangat bervariasinya jawaban yang diberikan oleh responden. Yang kedua, pengolahan jawaban memakan waktu yang lama. Satu lain dan hal peneliti harus membaca satu persatu. Yang ketiga, peneliti mungkin menimbulkan rasa bosan karena tulisannya sulit dibaca. Kalimat tidak jelas dari jawaban yang diberikan oleh responden. Yang keempat, rasa malas akan timbul pada responden yang tidak mempunyai banyak waktu luang untuk menjawab. B. Kuesioner tertutup adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan telah disediakan jawaban pilihan sehingga responden tinggal memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan. Kelebihan kuesioner tertutup adalah untuk peneliti mudah mengolah jawaban yang masuk. Yang kedua, untuk peneliti waktu yang dimanfaatkan dalam pengelompokan jawaban untuk menjadi singkat karena dapat memanfaatkan bantuan enumerator. Yang ketiga, untuk responden mudah memilih jawaban. Yang keempat, responden dapat mengisi jawaban memerlukan waktu yang singkat. Adapun kelemahan kuesioner tertutup ialah untuk peneliti dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai presentator yang ketiga, saya Alvina Damayanti dengan nomor NIM 20200960111787. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik pengumpulan data secara umum. Teknik pengumpulan data secara umum di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu observasi. Observasi ini adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Jadi para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Masing-masing tipe dan jenis observasi tersebut digunakan sebagai dengan karakteristik objek material sumber data penelitian. Ini menurut ilmuwan Sanafiyah Faisal. Jadi di sini juga ada pembagian juga, yaitu yang pertama observasi partisipatif. Jadi observasi partisipatif ini merupakan seperangkat strategi dalam penelitian yang tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lengkap. Jadi hal ini dilakukan dengan mengembangkan keakraban yang dekat dan mendalam dengan satu kelompok orang di lingkungan alamiah tersebut. Jadi dalam penelitian ini peneliti menetapkan sejumlah tujuan dan menetapkan dirinya sebagai bagian dari objek yang sedang diteliti. Dalam observasi partisipatif ini terdapat beberapa kategori peran partisipan yang terjadi di lapangan penelitian kualitatif. Menurut Juncker terdapat beberapa macam kategori peran partisipan di lapangan, yaitu peran serta lengkap, peran serta sebagai pengamat, pengamat sebagai pemeran serta, dan pengamat penuh. Terus yang kedua, observasi terus terang atau tersamar. Jadi pada uraian ini, uraian di makalah sudah dijelaskan bahwa ciri penelitian kualitatif diantaranya adalah untuk menemukan dan mengungkapkan fakta yang ada di lapangan secara alamiah. Yang ketiga juga observasi tak berstruktur. Dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur karena fokus penelitian itu belum jelas. Jadi fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi tersebut berlangsung.
Dari ketiga objek tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa item pokok, yaitu ruang dalam aspek fisiknya, maksudnya pelaku yaitu semua orang yang terlibat dalam situasi. Yang kedua kegiatan, yang ketiga objek, dan yang keempat perbuatan, dan yang kelima yaitu kejadian atau peristiwa. Jadi di sini juga ada kuesioner atau angket, biasanya disebut pula dengan angket. Jadi angket ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pernyataan kepada responden, pertanyaan kepada responden untuk diisi. Ini berdasarkan cara menyusun pertanyaan dalam teknik kuesioner ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama kuesioner terbuka dan yang kedua kuesioner tertutup. Yang ketiga yaitu interview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Samyadi, NIM 2020096011784. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman-teman, yaitu dokumen. Yang dimaksud dokumen adalah dokumen catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berupa seperti tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang lainnya. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, terus cerita biografi atau peraturan, kebijakan. Dokumen yang terbentuk gambar, misalnya contoh yang dokumen gambar, misalnya foto, gambar, terus hidup, sketsa, film, dan video. Bisa berbentuk juga CD, DVD, dan lain-lainnya. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni karya seperti lukis, terus patung, naskah, prasasti, dan lain sebagainya. Secara interpretatif dapat diartikan bahwa dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak. Dapat merupakan catatan anekdotal, surat, buku harian, dan dokumen kantor termasuk lembaran internal. Terus komunikasi bagi publik yang beragam fil, siswa yang berpegawai, deskripsi program dan data-data statistik pengajaran, menjelaskan bahwa ada sumber yang non manusia. Apa itu? Antara lain adalah dokumen foto dan bahan statistik. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data sekunder, manakala dokumen tersebut memiliki nilai menurut Wang dan Sergel tahun 1998. Nilai kegunaan dokumen dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, epistemic values, yaitu suatu dokumen keberadaan sangat berguna bagi pemenuhan dan kebutuhan dan pengetahuan atau informasi dan syarat bagi semua dokumen. Terus yang ke B yaitu functional values, yaitu suatu dokumen yang keberadaannya sangat berguna karena
berisi teori dan pendukung empiris atau metodologi. Ya, itulah tadi presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fatur Rozi. Saya akan menjelaskan tentang kelemahan penelitian untuk penelitian kualitatif. Kelemahan A. Tidak mudah menjaga objektivitas dan netralitas peneliti sebagai peneliti. Keterlibatan subjek memang bagus dalam penelitian kualitatif, tapi jika tidak hati-hati, peneliti akan secara tidak sadar mencampur adukkan antara data lapangan hasil observasi dengan pikiran-pikirannya sendiri. Pengumpulan data yang B. Pengumpulan data dengan cara menggunakan penelitian sebagai instrumen utama sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menulis, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian. Peneliti juga harus memiliki sensitivitas atau kepekaan dan insting untuk menangkap simbol-simbol dan makna-makna yang tersembunyi. C. Peneliti harus memiliki cukup kesabaran untuk Untuk mengikuti dan mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada subjek yang ditelitinya dalam penelitian kuantitatif. Penelitian dianggap selesai jika kesimpulan telah diambil dan hipotesis telah diketahui statusnya, diterima atau ditolak. Kesimpulannya, satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah penelitian itu sendiri dan menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti halnya tape recorder, video kaset, atau kamera. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada penelitian itu sendiri. Instrumen penelitian dalam penelitian kuantitatif terbagi dua, yakni tes dan non-tes. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qauli hada. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesimpulan dari saya bahwasannya penelitian yang terpenting adalah peneliti itu tersebut atau peneliti itu sendiri. Dan jangan lupa juga ada alat-alat yang perlu dalam melakukan penelitian, alat bantu seperti tape recorder, voice recorder, video recorder, dan juga banyak yang lainnya yang sehingga membantu peneliti itu sendiri. Dan jangan lupa juga penelitian itu ada yang tes dan juga ada yang non tes. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami Al-Qadiri 4. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semuanya, terkhusus pada ibu dosen. Saya selaku perwakilan dari kelompok ini mengucapkan atau meminta maaf
yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.